Jamaah. Yeay. Oh Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Lampung. Masya Allah, makasih banyak ibu-ibu semua, bapak juga yang sudah hadir ke studio dan juga jamaah Islam itu Indah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini, wanita yang tenang adalah wanita pemenang. Ini Masya Allah luar biasa. Sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita lagi ya, kita lihat lagi terlebih dahulu nih ada sebuah video tayangan lagi tentang POV atau point of view, lagi sedih lalu anak datang. Ini Masya Allah, ini dia tayangannya. Tepuk tangan dong, Masya Allah Bu. Iya, itu Nina Zatulini kan? Iya kan, Masya Allah luar biasa. Ini kan anak-anak suka bikin gini, ibunya lagi sedih datang mencoba untuk menghibur. Kenapa ibunya sedih? Banyak pertanyaannya itu, bahaya itu. Makanya kalau sedih jangan deket-deket anak ya. Nah ini kalau kita bilang ya, bener gak sih katanya sudah biasa kalau dibilang wanita yang tenang ketika takdir berkata lain tapi bisa ikhlas menjalankannya. Terus nggak protes juga dengan takdir yang sudah ditentukan Allah. Karena bicara masalah takdir ini macam-macam. Ada orang yang kehilangan anaknya, ada orang yang kehilangan hartanya dan macam-macam. Mohon izin penjelasan Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Terima kasih Bang Fadli, tabe guru kami Habib Salim, Ustaz Maulana serta para alim ulama, guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 216. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Entah sudah berapa kali ayat ini diulang di mimbar Islam itu Indah, namun tidak mengapa karena murojaah, pengulangan itu akan menguatkan, lebih menguatkan. Sebagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda, ketika ada seseorang mencacinya, memaki-maki Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang berada di samping Umar bin Khattab itu membisikkan kepada beliau sebuah ayat, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid al jahilin. Jadi semakin Umar marah, semakin dia ulang-ulangi ayat itu, khudil afwa wa'mur bil urfi, maafkan, sampaikan dengan baik, wa'arid al jahilin, cuekin aja orang bodoh, jauhi aja orang bodoh. Dia ulang terus ayat ini sampai reda amarahnya. Artinya apa? Mengulang-ulang ayat-ayat Allah, mengulang-ulang nasihat dari Nabi SAW, mengulang-ulang nasihat dari para ulama, itu membuat hati kita semakin tenang. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan bagaimana menjadi seorang wanita agar ikhlas akan ridha, akan takdir Allah Subhanahu wa taala, akan qadanya Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk banyak-banyak mendengar daripada nasihat-nasihat agama, nasihat-nasihat yang Allah tuangkan dalam kitabnya itu Al-Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Di antara ayat yang membuat kita tenang, tadi dibacakan Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kau tidak senangi itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kau senangi itu tidak baik untuk kalian. Wallahu ya'lam, dan Allah itu mengetahui, wa antum la ta'lamun, sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Siapa yang tahu masa depan di antara kita? Kita cuma bisa prediksi. Kalau kita begini, nanti masa depannya begini. Kita cuma bisa prediksi. Tapi yang tahu pasti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita pikir kalau banyak uang akan bahagia. Loh, ada Korun, uangnya banyak, hartanya banyak, justru tidak bahagia. Disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma prediksi, kalau lagi sakit itu susah ininya segala macam. Justru ada orang yang karena sakitnya, dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, boleh jadi yang kau senangi tidak baik bagimu. Boleh jadi yang kau tidak senangi itu justru yang terbaik bagimu, dan harus yakin bahwa Allah yang maha mengatur segalanya.
Allah yang tahu masa depan manusia. Ini hanya bisa kita amalkan, hanya bisa kita renungkan kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Sehingga orang-orang soleh akan mengajarkan kepada kita, mengajak kita kebaikan. Bukan hanya berkumpul dengan orang soleh. Nabi SAW mengajarkan kita untuk melihat ke bawah. Kalau urusan dunia, lihatlah ke bawah. Untuk mensyukuri nikmat sehat, sering-sering besukin orang yang lagi sakit. Untuk mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan, sering-sering ziarah kubur. Makanya Nabi sunnahkan ziarah kubur tuh. Kenapa ziarah kubur ini penting? Karena selama masih hidup, selama itu pula masih ada kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi, Masya Allah. dan Allah tegur bagi orang yang tidak mau menerima qadanya Allah, takdirnya Allah, silahkan cari tempat hidup yang lain selain di buminya Allah. Mau hidup di mana? Nggak bisa lah. Planet punya Allah juga. Oh, Iya, siap. Ini Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tepuk Bang tangan buat Fadli. Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktunya kita kasih kesempatan kembali buat jamaah curhat mewakili yang di rumah. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Oke, yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini Ibu, boleh maju ke depan Ibu. Masya Allah, sini Bu. Tengah-tengah, oke silakan perkenalkan dirinya. Maju lagi Bu, boleh Bu? Iya, lebih ngomong lagi, lebih diangkat mic-nya. Iya, oke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, Iya Pun. perkenalkan nama saya Ibu Onai dari Majelis Taklim Al-Hidayah Pardasuka, Pringsewu, Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Onai. Curhat dong Ustadz. Iya dong Ibu. Begini Pak Ustadz, saya mau curhat. Dulu ketika saya masih muda, saya jadi TKW. Mau jadi TKW. Iya, saya pergi ke Singapura selama 3 tahun. Wih Masya Allah. Di sana kebetulan saya bekerja dengan orang non-muslim. Orang non muslim. Jadi selama saya bekerja di sana, saya dilarang sholat Mm-mm. sama dilarang puasa. Oh. Apalagi membaca Al-Quran. Ketika sampai di sana, saya sudah teken kontrak. Dan kalau saya pulang, tentu saya bayar denda yang ongkosnya begitu mahal. Betul, betul. Yang tidak mungkin saya lakukan. Sementara saya juga tidak mau meninggalkan sholat. Kalau puasa mungkin bisa saya kodok nanti. Terus saya tidak sholat di sana, saya berusaha untuk sholat tapi tidak memungkinkan karena semua ruangan itu ada CCTV-nya. Oh astagfirullah. Terus Jadi selama di sana saya sholat di kamar mandi di Ustaz. kamar mandi? Iya, saya sholat di kamar mandi yang di belakangnya ada wastafel, ada apa? Oh Tempat, iya iya, iya iya iya. tempat Tapi BAB. kamar mandinya kering ya? Kering ya, kalau di luar kering dan ada sekat kacanya untuk Iya. ya basah. Saya sholatnya dengan cara duduk dan saya memakai ninja, sarung ninja itu dan saya mempunyai bawa anduk 2, yang satu buat sejadah saya. Oke. Saya pikir saya begini, saya mau bagaimanapun saya berserah kepada Allah, mau diterima tidaknya sholat saya lakukan itu. Dan puasa saya bayar di Indonesia setelah 3 tahun. Oke. Selama 3 tahun, karena 3 bulan ya saya tidak puasa. Jadi 3 tahun berturut-turut itu 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Alhamdulillah setelah selesai, tapi saya tidak membayar pidyahnya. Fidyah, Ya, oke. itu yang saya pertanyakan, apakah perlu saya membayar pidyahnya dan apakah sholat saya itu diterima Ustadz? Oke, Ibu, Masya Allah. Itulah Sabar curhat dulu, saya. Ibu Onai. Tepuk tangan Iya. buat Ibu Onai. Habib, Ustadz Maulana. Ini kalau berarti di Singapura pakai bahasa Inggris dong, Bu? Iya. Ngomongnya. Masih bisa bahasa Inggrisnya, Bu? Little. Little si I can, katanya Bu ya. Sama, saya juga bahasa Inggrisnya Bapak, little-little. bukan Little ya. little, Mama. Sama sekali nggak bisa. Silakan mau di sini jawab Ustadz Maulana. Mau jawab pakai bahasa Inggris boleh Ustadz Maulana kalau bisa. Jangan dong. Kan jamaah bahasa Indonesia ya. Iya, iya, iya. Itu nggak mengerti. Oh iya, iya, iya. Jadi gini, mohon maaf tanpa menggurui. Buat kita semua, kita terharu. Dan salut atas apa yang ditimpa oleh ibu. Teringat pesan guru saya, kalau ada pekerjaan yang menghalangi kamu untuk ibadah, tinggalkan pekerjaan itu. Tapi ibu sudah terlanjur teken kontrak 3 Iya, tahun. denda nanti itu. Sudah terlanjur teken kontrak. Seandainya tidak ada teken kontrak, saya tahu, yakin ibu tidak akan kerja. Tapi karena takut ada denda dan sebagainya. Maka yang ibu lakukan itu sudah benar. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Masalah sholatnya, ya apa boleh buat. Karena di mana-mana ada CCTV.
Nah di sini kita bisa belajar, bisa jadi pahala sholatnya ibu 2 kali lipat, 3 kali lipat dibanding orang salat orang biasa. Amin. Kenapa? Diuji dengan ketaatan itu 1. Ujian dalam menjauhi larangan itu 2. Ujian dalam diuji. Nah, ini kan diuji nih. Nah, ujian tantangan maka ini bisa mendapatkan 3 kali lipat dibanding orang-orang yang lain. Ya, mohon maaf tanpa menggurui. Bagaimana dengan puasanya? Puasa yang dilakukan udah benar, udah dibayar semua. Sebagian ulama berpendapat kalau memang ada qada puasanya, boleh kapan saja di luar Ramadan itu aman. Selama masih hidup. Ibu masih hidup kan? Ya. Aman. Alhamdulillah. Di luar Ramadan. Nah, bagaimana dengan fidyahnya? Apakah kalau melewati 1 tahun berarti fidyah? Apakah kalau sebenarnya ada ulama berpendapat tidak mesti pakai fidyah. Tapi kalau ada ulama berpendapat harus difidyah. Karena kalau ibu sanggup nggak bayar fidyah? Amannya sih dibayar Amannya ya. bayar. Sanggup nggak? Insya Allah. Ya bayar aja. Bayar aja Bu. 1 3 mut itu per 1. 4. Iya. 3/4 liter. Iya, 1 liter lah digenapkan. 1 liter lah. Jadi kalau misalnya ibu 1 liter 3 tahun, ya 3 tahun berarti 90 liter. 90. 90 ya, 90 liter gitu. Sanggup Bu? Insya Allah. Ya udah aman. Ya, bayar Kan aja Bu ya. Kan banyak uangnya dari Singapura. Oh iya benar. Dulu Pak Ustadz. Dulu itu waktu masih muda, sekarang Muda. udah nggak muda. Udah muda lagi. Setengah muda, setengah muda. Bib ditambahkan Bib, silakan Bib. Fadil Bib. Ya Masya Allah itu betul yang disampaikan Ustadz Maulana tadi. Dan balasan yang Allah balas ke ibu itu luar biasa. Karena al-jaza ala qadril masyaqqah. Pemberian Allah, balasan Allah itu sesuai dengan kadar daripada kesulitan dia dalam beribadah. Dalam ketaatan. Dan hukum ibu sholat di kamar mandi selama najisnya kita sudah tahu nggak ada. Kan kita kan sudah siram-siram. Apalagi sudah kering, lebih aman. Maka di sini ulama mengatakan makruh memang. Sholat di toilet hukumnya makruh. Tapi kalau seandainya itu kondisi darurat, ini saya ingat ada kawan saya juga di daerah Inggris sana juga sama begitu. Oh Masya Allah. Jadi dia waktu itu masuk Islam, akhirnya orang tuanya melarang dia untuk sholat. Terpaksa dia sholat di toilet. Nah dan itu kasusnya sama. Dan hukumnya makruh, tapi kalau dalam kondisi darurat, kita tahu kaedahnya kan. Ad-daruratu tubihul mahdhurah. Yang mana darurat itu membolehkan yang tidak boleh menjadi boleh. Yang membolehkan yang tadinya makruh menjadi tidak makruh. Nah, jadi insya Allah balasan dari ibu ini luar biasa. Dan juga masalah-masalah tadi itu seperti, sebenarnya sih kalau kembali lagi ya. Ketaatan kepada makhluk kita punya kaedah bahwasannya la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada manusia ketika itu bermaksiat kepada Tuhan. Enggak boleh kita taat. Manusia suruh kita jangan sholat. Misalnya orang tua kita enggak boleh ditaat. Walaupun orang tua kita. Bos kita suruh jangan sholat. Walaupun itu bos kita jangan ditaati. Cuman kondisinya ibu dalam kondisi kalau keluar dari Singapura nanti bayar denda. Kasihan. Betul. Nah, jadi ya sudahlah mau enggak mau tetap ya sudahlah saya taat. Tapi tetap saya enggak akan tinggalkan sholat walaupun di toilet. Sudah pas. Insya Allah pahalanya diberikan banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tapi untuk lebih tenangnya tadi bayar fidyahnya aja ya Bib ya. Ya bayar fidyah. Iya. Udah Ya. dibayar belum Bu? Ibu sempat bayar belum? Pakai mic Bu, pakai mic Bu. Iya. Belum, Pak. Oh belum. Kalau Ya. perlu salatnya 3 tahun bayar aja di qada. Oh iya. Lebih aman. Aman. Sesudah salat fardu qada lagi. Sesudah fardu adalah selama 3 tahun. Ya, Masya Allah. Walaupun kewajibannya sudah gugur. Masya Allah Ibu, makasih banyak Ibu Ya, sama-sama. curhatannya. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Iya, oke Ibu sini dulu ya. Yang di rumah juga jangan kemana-mana dulu. Kita lanjut lagi pembahasan kita tentang tema kita yang luar biasa. Wanita yang tenang adalah wanita pemenang. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Apa yang